Kita ke informasi pertama, pemirsa. Gempa magnitudo 6,5 yang terjadi di Garut pada Sabtu malam membuat warga panik dan berhamburan keluar rumah. Tidak hanya di Garut, guncangan gempa juga dirasakan hebat di sejumlah wilayah di Jawa Barat dan merusak sejumlah bangunan. Gempa bermagnitudo 6,5 di Garut, Jawa Barat yang terjadi Sabtu malam membuat warga panik. Dari sejumlah rekaman CCTV terlihat guncangan gempa terasa kuat hingga warga berhamburan keluar rumah dan gedung untuk menyelamatkan diri. Kepanikan juga menimpa ratusan pasien di ruang pavilion sehingga harus diungsikan ke halaman RSUD termasuk pasien IGD. Sementara pasien kita turunkan ke bawah, kemudian nanti kita akan bangun tenda di sini supaya baik pasien maupun keluarganya yang menunggu ada tempat untuk menunggu sampai situasi dinyatakan tenang dan aman, baru nanti kita lihat kebijakan selanjutnya dari pemerintah daerah. Warga menyebut guncangan dirasakan berdurasi sekitar 1 menit. Gempa ini tidak hanya dirasakan di Garut, namun juga dirasakan di Sumedang, Tasikmalaya, Bandung, Cianjur, dan sejumlah wilayah lainnya di Jawa Barat. Akibat gempa, sejumlah rumah dan bangunan di Jawa Barat termasuk masjid dilaporkan rusak. Badan Penanggulangan Bencana Daerah saat ini masih mendata kerusakan dan kemungkinan adanya korban. Kaca depan pecah. Kepala BMKG Dwi Korita Karnawati pada Minggu dini hari memberikan keterangan pers terkait gempa yang mengguncang Garut, pemirsa. Kemarin 27 April 2024 pukul 23:29 waktu Indonesia Barat, wilayah Samudra Hindia Selatan, wilayah Samudra Hindia di selatan Jawa Barat diguncang gempa bumi tektonik. Hasil analisis BMKG menunjukkan gempa bumi ini memiliki parameter update dengan magnitudo 6,2, kemudian epicenter berada pada lokasi 8,42 derajat lintang selatan dan 107,26 derajat bujur timur. Kedalaman pusat gempa terdapat pada kedalaman 70 km. Dan lokasi gempa ini tepatnya berlokasi di laut pada jarak 156 km arah barat daya Kabupaten Garut, Jawa Barat. Jenis mekanisme gempa bumi dengan memperhatikan lokasi epicenter dan kedalaman hiposenternya, gempa bumi yang terjadi merupakan jenis gempa bumi menengah akibat adanya aktivitas deformasi batuan dalam lempeng Indo-Australia yang tersubduksi di bawah lempeng Eurasia Selatan Jawa Barat, atau disebut juga sebagai gempa dalam lempeng atau intra-slab earthquake. Hasil analisis mekanisme sumber menunjukkan bahwa gempa bumi tersebut memiliki mekanisme pergerakan naik atau thrust fault. Kemudian bagaimana dengan dampak gempa bumi? Gempa bumi ini berdampak dan dirasakan di daerah Sukabumi dan Tasikmalaya dengan skala intensitas 4 mmi. Artinya bila pada siang hari dirasakan oleh orang banyak di dalam rumah. Kemudian untuk daerah Bandung dan Garut dengan skala intensitas 3 hingga 4 mmi.
Artinya bila pada siang hari dirasakan oleh orang banyak di dalam rumah. Kemudian selanjutnya untuk daerah Tangerang dan Tangerang Selatan, Bogor, DKI Jakarta, Kebumen, Banyumas, Cilacap dan Purwokerto dengan skala intensitas 3 mmi. Artinya getaran dirasakan nyata dalam rumah. Terasa seakan-akan truk berlalu. Selanjutnya, getaran gempa dirasakan pula di daerah Bantul, Sleman, Kulon Progo, di daerah Istimewa Yogyakarta, juga di Trenggalek, Malang dengan skala intensitas 2 mmi. Artinya, getaran dirasakan oleh beberapa orang, benda-benda ringan yang digantung bergoyang-goyang. Hasil pemodelan menunjukkan bahwa gempa bumi ini tidak berpotensi tsunami. Gempa dengan magnitud 6,2 yang mengguncang wilayah Garut pada Sabtu malam dirasakan warga Sukabumi, Jawa Barat, pemirsa. 1 unit rumah dan fasilitas umum mengalami kerusakan. Dan inilah video amatir pasca gempa dengan magnitud 6,2 yang mengguncang Kabupaten Garut, Jawa Barat pada Sabtu malam. 1 unit rumah di Kampung Cigaru, Desa Cidahu, Kecamatan Cibitung, Kabupaten Sukabumi mengalami kerusakan. Sebagian besar kerusakan terjadi bagian dinding depan, bagian depan dan atap rumah ambruk. Tidak ada korban jiwa dalam kejadian ini lantaran saat gempa pemilik sedang tidak berada di rumahnya. Selain merusak rumah, gempa juga menyebabkan plafon masjid di Kecamatan Geger Bitung, Kabupaten Sukabumi mengalami kerusakan. Hingga saat ini, BPBD Kabupaten Sukabumi masih terus melakukan pendataan jumlah rumah yang terdampak akibat gempa yang berpusat di Garut ini. RW 3 Desa Cijure, Kecamatan Geger Bitung. Demikian. Gempa bumi yang terjadi di Kabupaten Garut, Jawa Barat dengan kekuatan 6,2 magnitudo membuat sejumlah warga di Cianjur memilih berada di luar rumah lantaran khawatir dengan adanya gempa susulan. Beginilah suasana sejumlah warga kampung pada kaki pesantren Desa Tegalega, Kecamatan Warung Kondang, Cianjur, Jawa Barat akibat dampak dari gempa bumi yang mengguncang Kabupaten Garut dengan kekuatan 6,2 gempa bumi. Bahkan getaran teras hingga sampai ke Cianjur. Salah satu warga mengaku dirinya merasa guncangan gempa terasa cukup lama meski titik lokasi kejadian jauh. Bahkan ia mengaku saat ini lebih memilih tinggal di luar rumah saja berkumpul bersama warga lainnya karena merasa khawatir adanya potensi gempa bumi susulan. Berdasarkan pantauan dan informasi dari warga setempat, pemirsa, hingga saat ini belum ditemukan adanya kerusakan rumah di lokasi tersebut. Bakal begadang di sini ngumpul sama tetangga. Alasan kenapa sih? Karena takut ada lagi, tapi amit-amit yang udah bilang. Gempa berkekuatan magnitudo 6,2 yang terjadi di Garut, Jawa Barat juga dirasakan oleh warga di Pandeglang, Banten. Getaran gempa sempat membuat warga panik dan langsung memantau pergerakan air laut tidak terdampak tsunami, membuat warga kembali ke rumah masing-masing. Warga pesisir Pantai Carita panik usai merasakan guncangan gempa yang terjadi di Garut, Jawa Barat. Guncangan gempa membuat warga trauma sebab pernah terjadi tsunami di wilayah mereka tahun 2018 lalu. Mereka yang tinggal di pinggir pantai sangat khawatir jika kembali terjadi bencana tsunami yang pernah menelan ratusan korban tewas. Namun para warga saat ini, pemirsa, sudah terlatih di aplikasi BMKG terkait adanya gempa selalu terpantau di ponsel mereka. Warung juga goyang begini, sampai baca istighfar. Ada rasa panik juga ya Pak ya? Lumayan. Itu 6,6 kalau nggak salah. Tadi saya lihat, itu gempanya dari Garut. Sementara itu getaran gempa Garut juga dirasakan kuat di Jakarta dan sekitarnya. Penghuni salah satu apartemen di kawasan Jakarta Selatan panik dan berhamburan keluar gedung. Gempa juga membuat perjalanan kereta api di wilayah Daob 1 Jakarta sempat dihentikan. Puluhan
penghuni salah satu apartemen di kawasan Jakarta Selatan ini panik dan berhamburan keluar gedung saat merasakan gempa yang terjadi Sabtu malam. Tidak hanya orang tua, penghuni yang membawa anak-anak pun turut dibawa keluar gedung untuk mencari tempat yang lebih aman. Penghuni apartemen menyebut gempa dirasakan sangat kuat selama kurang lebih 1 menit. Kita juga sempat dengan pengumuman di kaca atas, banyak orang yang turun ke bawah, ya udah kita ikut. Itu dari lantai berapa, Bapak? Kita di lantai 11. Ini tadinya sempat kan anak-anak di mobil gitu. Biar langsung diusin di mobil, ya, langsung jalan gitu jika terjadi apa-apa ya, dulu gitu mereka. Kuatnya guncangan gempa juga membuat perjalanan kereta api di wilayah Daob 1 Jakarta sempat dihentikan. Salah satunya kereta komuter lain jurusan Jakarta Kota Bogor yang langsung menghentikan perjalanan di kawasan Pasar Minggu, Jakarta Selatan. Usai dilakukan pengecekan jalur dan dipastikan tidak ada retakan, perjalanan kereta kemudian dilanjutkan. Dari Jakarta, Rizky Falufi, iNews melaporkan. Gempa berkekuatan magnitudo 6,2 berpusat di Kabupaten Garut pada Sabtu malam dirasakan di sejumlah daerah termasuk di Pangandaran, Jawa Barat. Dan untuk mengetahui informasi selengkapnya, kita telah terhubung dengan Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah Pangandaran, Untung Saiful Rohman, melalui sambungan Zoom. Selamat siang Pak Saiful, apa kabar Pak? Selamat siang, baik, alhamdulillah. Baik, Pak Saiful, ini mengenai gempa yang terjadi semalam, Pak bisa diinformasikan tepatnya pukul berapa dan kekuatannya seberapa nih Pak? Baik, terima kasih. Kami dari BPBD Kabupaten Pangandaran, saya Untung Saiful Rohman sebagai Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Pangandaran. Kejadian gempa yang terjadi di Garut dini hari, kebetulan pas saya bangun tidur jam 12 lewat, ya nggak begitu lama, ya terasa sangat kencang sekali di wilayah Kabupaten Pangandaran, ya kisaran sampai 15-20 detik mungkin terjadi, ya cukup kencang, cukup terasa. Namun sampai saat ini alhamdulillah di Kabupaten Pangandaran dan tadi malam begitu terjadi kami menurunkan personil BPBD untuk memantau ke wilayah tepi pantai yang ada di wilayah wisata Pangandaran, Batu Karas, juga Karangtirta. Alhamdulillah dalam kondisi aman, terkendali. Juga masyarakat atau pengunjung wisata pada malam tadi ya hanya sebatas terasa gempa keluar dari hotel untuk ke tempat titik yang lebih aman. Namun alhamdulillah dengan himbauan para wisatawan masih tetap aman-aman saja. Adapun sebagian wisatawan yang ada check out mendadak malam tadi, tapi tidak begitu banyak. Mungkin ada keluarga yang ada di daerah Garut ataupun daerah-daerah lain yang terdampak terasa adanya gempa. Dan sampai saat ini perlu kami sampaikan dari BPBD Kabupaten Pangandaran, dampak dari gempa dini hari dari wilayah Garut terlaporkan sampai saat ini ada satu tempat fasilitas peribadatan yang ada di Kecamatan Kalipucang di Tunggilis, namun tidak masuk kategori rusak berat, hanya ada sedikit genteng yang jatuh, juga dari plafon atap yang jatuh. Yang selanjutnya juga ada 2 rumah warga di wilayah Desa Kertamuki di wilayah Cimerap. Itu dari rumah yang semi permanen ada yang roboh dari dapurnya, juga di wilayah Kecamatan Kalipucang juga sama, wilayah dapurnya yang roboh, bagian dapurnya yang roboh dindingnya. Dan satu dari kami juga sedikit yang terdampak Rumah Sakit Umum Daerah Pandega, plafon yang berjatuhan. Sampai saat ini baru yang diterima laporan dari warga, kita melalui forum kesiapsiagaan dini masyarakat yang tersebar di beberapa desa, juga para camat dan kepala desa, kami menghimbau untuk segera membuat informasi atau laporan yang terdampak dari pasca gempa dini hari malam.
Itu sementara yang bisa kami sampaikan sampai saat ini alhamdulillah pengunjung wisatawan di Pantai Pangandaran, Batu Karas juga daerah Madasari masih aman, kondusif dan masih beraktivitas sebagaimana biasa. Itu sementara yang bisa kami sampaikan. Baik, Pak Saiful, informasi yang kami terima sebelumnya gempa berkekuatan sekitar 6 magnitudo ya. Ini kalau Bapak sendiri rasakan semalam itu terasanya berapa lama Pak? Apa hanya sebentar saja atau durasinya lebih dari 5 menit nih Pak? Kalau kita rasakan tadi malam memang cukup terasa banget di Pangandaran yang biasanya tidak terasa yang sudah-sudah, namun dengan kekuatan 6,5 yang ada di Garut dengan kedalaman 10 km sangat terasa, kurang lebih sampai 25 menit juga. Lama ya Pak, 25 menit. Terasa di Pangandaran getarannya. Ya sementara perlahan, namun begitu guncangan yang selanjutnya sedikit pelan tapi cukup rada lama, agak lama. Demikian. Oh berarti ada gempa susulan yang durasinya singkat di berikutnya ya Pak? Kalau gempa susulan sampai tadi malam kebetulan kita juga memperhatikan adanya live yang di TV Pak ya. Termasuk Ibu Kepala BMKG juga langsung live di sana. Kita sampai menunggu sampai jam 02 dini hari. Alhamdulillah belum terasa, tidak terasa adanya gempa susulan. Namun gempa yang 6,5 itu terasa perlahan, langsung agak keras, terasa keras, begitu mau berhentinya agak melamban kembali gitu. Cukup ya kurang lebih antara sampai 20 detik lah, 20 detik terasa di kita. Artinya sempat menimbulkan trauma tersendiri ya Pak ya. Informasi tim liputan kami di daerah katanya warga juga sempat trauma dan menunggu di luar rumah mereka. Takut ada susulannya itu Pak. Ya khususnya di wilayah pesisir Pak. Di sepanjang pesisir di Pangandaran para wisatawan yang memang masih menunggu, termasuk wisatawan yang mungkin tidurnya tidak bisa nyenyak, mempunyai rasa kekhawatiran adanya gempa susulan. Dan kami juga terus standby tadi malam sampai terlelap tidur jam 2.30 lewat baru kita tertidur kembali. Juga khawatir dengan adanya gempa susulan. Demikian. Apakah ada langkah tertentu dari BPBD Pangandaran untuk mengantisipasi terjadinya peristiwa serupa ini ke depan Pak? Alhamdulillah kami dari BPBD Kabupaten Pangandaran begitu ada kejadian kita selalu instruksikan melalui WA group di kita, melalui forum kesiapsiagaan dini masyarakat yang tersebar di desa di Kabupaten Pangandaran, termasuk informasi-informasi, termasuk petugas kita selalu memantau kondisi di wilayah di mana tinggal. Dan kami juga ada 4 early warning system di saat di mana kejadian gempa itu berpotensi tsunami, secara otomatis mudah-mudahan insya Allah tidak ada kendala, early warning system itu akan berbunyi. Artinya kembali kita ke awal Pak, ini tentang informasi korbannya tidak ada ya Pak ya? Alhamdulillah korban jiwa tidak ada. Sampai saat ini tidak ada laporan korban jiwa. Hanya kerusakan bangunan-bangunan, itu pun sifatnya ringan. Terakhir pertanyaannya Pak, kita tahu bahwa Pangandaran merupakan daerah wisata. Apakah ada imbauan tertentu Pak untuk wisatawan terkait gempa Garut yang terasa juga di sana Pak? Tadi malam kita langsung dengan personil turun ke lapangan memberikan himbauan, termasuk kita penyebaran melalui media sosial, ya melalui media sosial, himbauan bahwa kejadian dini hari gempa Garut dinyatakan aman untuk wilayah Pangandaran untuk dikunjungi. Dan tadi malam juga kita lakukan himbauan secara langsung melalui media group berupa video yang kita ambil di satu wilayah pesisir di kabupaten di tempat wisata Pangandaran. Baik, terima kasih Pak Saiful. Doa kita bersama-sama ya Pak, semoga Amin. Indonesia ini tidak lagi ada musibah seperti itu Pak ya, lancar ke depannya Pak. Makasih Pak Saiful selaku Kepala BPBD Pangandaran atas perbincangan hari ini Pak. Selamat bertugas kembali. Terima kasih, sama-sama. Pemirsa, kita ke Sulawesi Selatan, banjir bandang dan longsor melanda sejumlah titik di Kabupaten Nrekang pada Sabtu malam. Air bah mendadak mengalir deras menggenangi jalanan pusat kota, sejumlah rumah warga dan gedung perkantoran.
Aliran deras banjir menerjang kawasan pusat kota Nrekang, Sulawesi Selatan Sabtu malam. Sejumlah gedung perkantoran dan ratusan rumah warga di wilayah Bamba pun terendam banjir. Air sudah sampai di lutut. Bahkan kantor Mapolres Nrekang turut tergenang hingga beberapa mobil yang terparkir terendam. Banjir disebabkan meluapnya sungai dampak dari hujan deras yang juga menyebabkan akses jalan Trans Sulawesi Nrekang Toraja lumpuh. Selain banjir bandang, terjadi juga longsor di 2 titik di Kulinjang, Kecamatan Nrekang, serta pohon tumbang. Hingga kini pihak BPBD Kabupaten Nrekang masih mendata jumlah kerusakan akibat bencana ini. Dari Nrekang, Sulawesi Selatan, Jufri Tonapa, iNews melaporkan. Pohon kepuh di areal Pura Dalem Panunggakan, Banjar Adat Blumbang, Kabupaten Bangli, Bali tumbang pada Sabtu sore, pemirsa. Pohon berusia ratusan tahun dengan diameter 1 meter ini tepat menimpa bangunan Balai Bengong hingga bagian atap belakang bangunan hancur, pemirsa. 3 unit sepeda motor dan 1 unit mobil yang terparkir di area pura juga mengalami kerusakan cukup parah setelah tertimpa batang pohon tersebut. Pohon tumbang diduga karena umur pohon yang sudah tua, sebab tidak ada hujan maupun angin sebelum kejadian. Tidak ada korban jiwa dalam kejadian ini, namun kerugian material yang ditimbulkan ditaksir mencapai ratusan juta rupiah.